Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ari Kumbara. Iya kok. Stambuk F221 18090. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari perkembangan arsitektur 2, yaitu mengenai materi perkembangan arsitektur rasionalisme atau style dan arsitektur art deco. Kita lanjut untuk materi pertama, yaitu arsitektur rasionalisme atau the style. Rasionalisme adalah paham filsafat yang mendatakan bahwa akal adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan. Menurut aliran rasionalisme, suatu pengetahuan diperoleh harus dengan cara berpikir. Latar belakang munculnya rasionalisme adalah keinginan untuk membebaskan diri dari segala pemikiran tradisional yang pernah diterima tetapi ternyata tidak mampu mengenai hasil ilmu pengetahuan yang dihadapi. Arsitektur rasionalisme adalah satu karya arsitektur yang menerapkan konsep rasionalisme berdasarkan rasio atau pemikiran yang logis ke dalam sebuah bangunan arsitektur, baik secara fungsional, faktor kenyamanan, maupun estetika. Arsitektur rasionalisme adalah aliran yang memandang keindahan dari suatu bangunan akan timbul dari fungsi elemen-elemen dari bangunan tersebut, bukan dari pola keindahan arsitektur itu sendiri. Dalam aliran-aliran ini lebih pada pemikiran yang logis dan menekankan pada dimensi waktu. Dengan demikian akan terbentuklah suatu bangunan murni tanpa unsur-unsur hiasan, estetika maupun ornamen seperti berbentuk komposisi balok, kubus, dan sebagainya. Tokoh-tokoh aliran arsitektur rasionalisme yang pertama yaitu Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Henri Seurat, Franz Jordan, August Perret, Tony Garnier. Arsitektur rasionalisme yang pertama yaitu bentuknya mengikuti fungsi, kedua struktur bangunannya terlihat, ketiga memiliki atap-atap yang datar, keempat memiliki kaca-kaca yang besar, dan prosesnya sederhana. Akan munculnya arsitektur rasionalisme yaitu akibat dari kekecewaan para arsitek terhadap cara-cara atau paham kubis dan konstruktivis. Oleh karena itu, para arsitek mengadopsi kedua paham tersebut untuk memperoleh keseimbangan dan keteraturan pada keseluruhan rancangan. Berkembang pada awal abad ke-20 di Eropa. Kita lihat pada gambar yang di sebelah kiri, yaitu bentuk ruang dibatasi oleh 6 bidang, masing-masing berupa bujur sangkar. Yang di sebelah kanan konstruksi dalam ruang. Jadi mancing ini. Contoh bangunan yang pertama yaitu The Palazzo della Civiltà Italiana. Bangunan ini dirancang pada tahun 1937 untuk menjadi tuan rumah Mostra della Civiltà Romana selama 1942. Workfare oleh arsitek Italia Giovanni Guerini, Ernesto Bruno Lapadula, dan Mario Romano. Terletak di distrik Roma, dikenal sebagai Esposizione Universale Roma, atau juga dikenal sebagai E42 dan EUR. Hal ini terutama simbolis dari kabupaten ini, mencontohkan monumentalitasnya. Ciri-ciri arsitektur fungsionalisme. Yang pertama, bentuk-bentuk ornamen-ornamennya mengikuti hubungan antara bentuk dan fungsi. Yang kedua, bentuk bangunan menghasilkan penggunaan lahan. Ketiga, konstruksi menggunakan kayu, besi, logam, kaca, dan lain-lain. Dan empat, tutupan atap yang datar. Bangunan ini dijuluki Colosseo Quadrato atau lebih dikenal dengan Colosseum. Kotak karena arsitekturnya yang memang mengingatkan akan arena gladiator tersebut. Ditugaskan oleh diktator Benito Mussolini pada tahun 1935. Menjadi pusat dari pameran universal 1942 diadakan di Roma. Seperti Colosseum, Palazzo della Civiltà Italiana memiliki loggia yang ditampilkan dalam 6 baris ke bawah dan 9 baris ke samping. Bangunan ini dibangun sebagai lambang fasisme. Jumlah tersebut diyakini terkait dengan nama sang pendiri, Benito Mussolini.
yaitu Benito memiliki 6 huruf dan Mussolini 9 huruf. Ia dikenal sebagai diktator Italia. Pada 4 sudut podium ditempatkan 4 kelompok patung berkuda oleh Publio Morbuducci dan Alberto de Filci, mewakili Dioskuri, 2 pahlawan mitos Yunani, anak-anak Zeus dan Leda. Pada dasarnya, bangunan terdapat 28 patung yang tingginya 3,4 meter, yang menggambarkan berbagai industri dan perdagangan. Dengan mode searah jarum jam dari pintu masuk, patung-patung mewakili kepahlawanan, musik, kerajinan, politik jenius, orde sosial, tenaga kerja, pertanian, filsafat, perdagangan, industri, arkeologi, astronomi, sejarah, inventif genius, arsitektur, hak, supremasi navigasi, patung, matematika, jenius dari teater, kimia, pencetakan, obat, geografi, fisika, jenius dari puisi, lukisan, dan jenius militer. Pembangunannya dimulai pada tahun 1938 dan meskipun pameran tidak pernah dilakukan karena pecahnya perang, konstruksi selesai pada 1943 dan menjadi ikon arsitektur fasis. Hari ini, bangunan berfungsi sebagai markas untuk merek fashion Fendi yang menandatangani kontrak untuk mengoperasikan bangunan selama 15 tahun dan lantai atas yang tersisa telah diubah menjadi kantor. Lantai dasar yang masih digunakan untuk rumah berbagai seni, budaya, dan desain untuk mempromosikan identitas budaya Italia. Konstruksi bahan utama yang digunakan adalah marmer travertin yang meliputi 4 fasad dari kubus dan soket yang mendukungnya, dan kaca yang membatasi ruang interior dari perimeter luar bangunan. Belakang, melalui buku Après le Cubisme, aliran kubisme diperkenalkan kepada masyarakat. Kubisme dinyatakan telah berakhir tanpa pengaruh, seperti dikatakan pengarangnya Homme de Ozenfant dan Charles Edward Jenner. Le Corbusier. Kubisme menurutnya tidak lebih sebagai kekacauan seni dalam kekacauan zaman. Purisme merupakan reaksi pemulihan atas kekacauan akibat kubisme. Purisme sebagai gerakan ambisius yang berumur pendek, ini hanya berhasil dalam bidang arsitektur Le Corbusier yang mencapai reputasi internasional. Sedangkan karya seni lukisannya telah mencapai Paris. Namun pengaruh terbesar dalam perang adalah pada lukisan dan patung yang datang dari stil konstruktivisme dan surrealisme. Tahun-tahun puncak gerakan ini adalah pada masa Theo van Doesburg, yaitu pendeta pertama asal Paris di Sicile, dan pada masa André Breton dan Tristan Tzara. Secara bersamaan seperti terjadi pertentangan bahwa purisme menawarkan pemurnian dan alternatif kebebasan pada para penganut kubisme pasca perang di Paris dan Sicile. Ciri-ciri purisme. Purisme berarti bahwa arsitektur modern menghindari ornamen-ornamen yang bervariasi dan berusaha untuk menjaga kemurnian bentuk geometrikal. Ciri arsitekturnya yaitu cenderung sederhana, tanpa ornamen. Bentuk bangunan cenderung bentuk-bentuk murni seperti bola, kubus, dan piramida. Dan terakhir, asimetri. Lanjut ke materi 2 yaitu Art Deco. Sejarah pengembangan arsitektur Art Deco. Art Deco gaya ini populer pada tahun 1920 hingga 1939. Banyak digunakan pada desain arsitektur, desain industri, desain interior, lukisan, seni grafis, dan film. Nama Art Deco berasal dari pameran yang berjudul Paris Exposition des Arts Décoratifs et Industries pada tahun 1925 di Prancis. Art Deco dalam pengertian tertentu adalah gabungan dari berbagai gaya dan gerakan pada awal abad ke-20, termasuk konstruksionisme, kubisme, modernisme, Bauhaus, Art Nouveau, dan futurisme. Art Deco sangat terkenal dengan mobil, kapal laut, dan pesawat terbang yang dianggap sebagai simbol modernitas. Popularitas Art Deco memuncak pada 1920-an. Meskipun banyak gerakan desain mempunyai akar atau maksud politik atau filsafat, Art Deco murni bersifat dekoratif. Pada masa itu, gaya ini dianggap anggun, fungsional, dan ultramodern. Karakteristik arsitektur Art Deco yaitu pada contoh bangunan di New York, Paramount Building, adanya ziggurat. Ziggurat adalah struktur bertingkat yang terlihat seperti tangga. Gaya arsitektur Art Deco sebenarnya terpengaruh oleh gaya arsitektur purba dari Babilonia dan Mesir. Ziggurat merupakan sebutan bagi pundan berundak dari peradaban Mesopotamia dan juga merupakan cikal bakal piramida Mesir yang tercermin pada tiga bangunan ini.
Contoh kedua yaitu sisi bangunan melengkung. Sisi bangunan berbentuk melengkung merupakan ciri khas yang tidak dapat dipisahkan dari bangunan bergaya Art Deco. Akan tetapi tidak semua sisi bangunan menggunakan satu sudut melengkung, hanya satu atau dua. Kita bisa lihat dari bangunan di bawah ini, yaitu Jiri Famos Gili di Miami Beach. Terus karakter selanjutnya yaitu atap datar. Art Deco juga merupakan turunan dari gaya kubisme yang sangat mengagumkan bentuk kubus. Maka seringkali bangunan Art Deco memiliki atap yang datar, tidak miring seperti bangunan kebanyakan. Atap bergaya Art Deco juga biasanya dihiasi dengan parapet atau penghalang pendek di tepian atap atau bahkan menara. Kita bisa lihat dari contoh bangunan di Australia, Melbourne, yaitu Art Deco House. Selanjutnya yaitu glass block. Penggunaan glass block atau balok-balok kaca digunakan secara ekstensif sebagai pengganti jendela. Fungsinya adalah untuk memaksimalkan masuknya cahaya ke dalam rumah. Contohnya seperti di rumah ini. Karakteristik yang selanjutnya yaitu warna yang variatif sebagai salah satu desain yang terkenal penuh dengan kreativitas. Pemilihan warna dalam desain Art Deco juga tidak mengenal batasan, bahkan sering ditemukan penggunaan warna-warna terang yang mencolok dalam rumah bertema Art Deco. Kita bisa lihat juga pada bangunan di bawah ini yaitu Union Terminal. Dan contoh arsitektur Art Deco yaitu salah satu gedung paling terkenal dunia yang memiliki gaya desain Art Deco adalah Empire State Building. Empire State Building memiliki bentuk yang paling konvensional dari gaya Art Deco. Desain gedung ini memiliki ciri khas arsitektur gedung sebelum Perang Dunia II yang terletak di New York. Gedung ini memiliki bentuk bangunan seperti kubus dan berbagai bentuk yang ditumpuk dengan jendela yang tersusun rapi mengelilingi gedung. Bangunan ini memiliki bentuk yang lebih luas pada dasarnya dan mengerucut ke puncaknya. Bentuknya yang simetris dengan potongan garis-garis lurus dan jendela panjang merupakan ciri khas dari bentuk desain Art Deco yang kita sering lihat di film-film. Sekian presentasi materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.